Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dari kelas 7C dengan NIM 2186206080, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya dari mata kuliah Desain Penelitian Tindakan Kelas dengan dosen pengampu Dr. Andes Mawardi SSI MPD yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah, Kota Tangerang. Masuk ke materi yang pertama, yaitu bab 1, pendahuluan, latar belakang penelitian. Pendidikan merupakan hal penting bagi manusia karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga manusia dapat bertahan hidup dengan potensi yang dimilikinya. Di dalam sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak merupakan wahana sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir. Kondisi ini memungkinkan anak mampu mengembangkan kreativitas, imajinasi, ekspresi, dan sebagainya dalam situasi belajar di sekolah. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi. Otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu dengan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Salah satu contohnya yaitu pelajaran PKN. Seringkali dalam kegiatan belajar mengajar pada setiap bidang studi mengalami kendala yang cukup serius seperti penggunaan model dalam pembelajaran. Selanjutnya, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Untuk itu, guru perlu merancang strategi pembelajaran PKN yang baik dan tepat bagi siswa, dengan tujuan siswa dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh guru dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Salah satu indikator tercapainya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran adalah tercapai nilai kriteria ketuntasan minimum atau disebut dengan KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Selanjutnya yaitu metode information search, adalah suatu metode pembelajaran yang menuntun siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, penelitian menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi, diantaranya yaitu yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, penyandanggunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Di sini ada fokus penelitian. Yang pertama yaitu dalam penelitian ini, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua yaitu peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana aktivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi. Yang kedua yaitu bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN melalui metode information search. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN
materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya, manfaat penelitian secara teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Selanjutnya, manfaat penelitian secara praktis. Untuk siswa, yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Untuk guru, yang pertama yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Untuk sekolah, yang pertama yaitu kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua yaitu tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori dan kerangka berpikir. Yang pertama ada pengertian belajar. Menurut Siregar dan Nara tahun 2010, mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Senada dengan pendapat Hamalik tahun 2015 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Purwanto tahun 2014 menyatakan hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar dan tindak mengajar dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil belajar meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah hasil belajar tersebut sangat penting diketahui oleh guru dalam merumuskan tujuan pengajaran dan menyusun alat-alat penilaian, baik melalui tes maupun non-tes. Selanjutnya, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Menurut Susanto tahun 2013 menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang membahas tentang pemerintahan, tata cara demokrasi, tentang kepedulian, sikap, pengetahuan politik yang mampu mengambil keputusan politik secara rasional sehingga dapat mempersiapkan warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis serta ikut berperan dalam percaturan global. Selanjutnya yaitu globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya, berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia dan sasi berarti proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, globalisasi ialah proses menyatu berbagai macam bidang seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif.
bergantung pada bagaimana cara seseorang menyikapi atau memandangnya. Semangat untuk berkompetensi secara sehat, penggunaannya teknologi untuk kesejahteraan umat manusia, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di bidang ekonomi, merupakan hal-hal positif yang harus diraih dari pengaruh globalisasi. Selain itu, kemampuan untuk mempertahankan identitas, termasuk budaya dan moral, serta agama dapat menyaring dampak negatif dari globalisasi. Selanjutnya, metode pembelajaran information search. Menurut Silberman tahun 2013 menjelaskan bahwa metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode yang mencari informasi, yang mana tujuan dari metode ini yaitu dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Dapat disimpulkan bahwa metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pengajar. Selanjutnya itu karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Pada penelitian ini, siswa SD yang akan diteliti yaitu siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget, pada usia ini siswa berada pada tahap operasional konkret, yaitu dari usia 7-12 tahun, yang dapat terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir, tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna bias. Menurut Jamarah tahun 1994 halaman 301. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama ada dari penelitian Ipung Purnamasari dari Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta II. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information search dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta II. Persamaan dari penelitian yang akan diteliti yaitu metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode information search. Perbedaannya yaitu pelaksanaan penelitian Ipung Purnamasari dilaksanakan di kelas 5 SD, sedangkan peneliti melaksanakan penelitian di kelas 4 SD. Perbedaan lainnya adalah di pelajaran. Pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan Ipung Purnamasari adalah ilmu pengetahuan sosial, sedangkan pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan peneliti adalah pendidikan keluarga negara. Peneliti yang kedua yaitu dari Munasika Iain Walisongo yang berjudul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi Information Search pada siswa kelas 4 MI Sidoarjo, Tegalrejo, Magelang. Hasil dari penelitian tersebut yaitu keaktifan peserta didik kelas 4 MI Sidoarjo, Tegalrejo, Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan Hadis, materi pokok kandungan surat An-Nasr menjadi lebih baik. Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan yaitu metode yang digunakan adalah metode Information Search dan kelas yang diteliti yaitu kelas 4. Sedangkan perbedaannya adalah di pelajaran. Pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan munasikah adalah Al-Quran dan Hadis. Sedangkan pelajaran yang dijadikan fokus pada penelitian yaitu pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir tersebut dapat dijelaskan bahwa peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa sangat monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga menyebabkan siswa pasif dan terjadi suasana yang membosankan. Hasil belajar siswa juga rendah.
Metode information search dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar. Karena dengan metode information search, siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan, sehingga menjadi menarik, semakin aktif, dan hasil belajar yang diinginkan pun dapat tercapai. Dengan demikian, metode information search diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode pembelajaran information search kepada siswa dan mengaplikasikannya secara kolaboratif di kelas, sehingga hasil belajar PKN siswa akan meningkat. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Peneliti dalam hal ini lebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan pengamatan dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Penelitian ini berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sebagai pengamat atau observer, yaitu observer 1 guru kelas 3 dan observer 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu penelitian dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian hasil belajar. Yang pertama, ada definisi konseptual. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Yang kedua yaitu definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia, kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan yaitu C1, pemahaman yaitu C2, penerapan yaitu C3, dan analisa yaitu C4. Nah, selanjutnya di sini ada kisi-kisi instrumen. Di dalam penelitian ini, kisi-kisi instrumen dapat berupa kompetensi dasar, indikator, aspek atau ranah, yaitu C1, C2, C3, dan C4, dan bentuk tesnya. Sebelum digunakan instrumen, akan dilakukan uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen yaitu menggunakan poin biserial. Sedangkan untuk menguji reliabilitas instrumen menurut Purwarto menggunakan rumus Kuder dan Richardson. Selanjutnya, metode information search. Yang pertama ada definisi konseptual. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Yang kedua yaitu definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer
Setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode Information Search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif, siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai di atas KKM atau lebih tinggi dari KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data yang akan diambil yaitu yang pertama, tes. Tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda atau PG pada setiap akhir siklus. Yang kedua yaitu dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang ketiga, observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang keempat yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksikan kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, model analisis kualitatif yang digunakan adalah model Miles and Huberman yang meliputi reedukasi data atau memilah data penting, relevan, dan bermakna dari data yang tidak berguna. Selanjutnya, sajian deskriptif atau disebut dengan narasi visual gambar tabel dengan alur sajian yang sistematis dan logis. Penyimpulan dari hasil yang disajikan, dampak penelitian, pendidikan, dan efektivitas. Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Menurut Sugiono tahun 2015, triangulasi dalam penguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Yang pertama ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan data dan penguji data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid yang bersangkutan, dan orang tuanya. Yang kedua ada triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Yang ketiga yaitu triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu triangulasi teknik yang dimaksudkan sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data atau meningkatkan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu catatan lapangan, lembar observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada desain dan prosedur penelitian.
Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Prosedur pelaksanaan penelitian dideskripsikan yang pertama, yaitu siklus pertama ada rencana pelaksanaan PTK dengan cara menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, ada tindakan. Pada komponen ini, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, observasi. Pada komponen ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa atau tidak. Yang keempat yaitu refleksi. Pada komponen ini, peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Nah, untuk siklus kedua, setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamatinya, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus pertama. Yang pertama yaitu ada rencana. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran, ya, atau disebut dengan RPP, yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Yang kedua, ada tindakan. Peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Yang ketiga yaitu ada observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu ada refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus 3 dengan membuat RPP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.